Selamat pagi Teruna, Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga dalam keadaan apapun kita tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas hari ini. Yuk kita baca dan renungkan bersama-sama firman Tuhan untuk mengawali aktivitas hari ini. Namun sebelum itu mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita sudah saat teduh dan sekarang siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam doa. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa kalau pada hari ini Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari ini. Bapa yang baik, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Kiranya firman yang kami akan dengar ini dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, bacaan kita hari ini terambil dari Ibrani 6 ayat 1 sampai 8. Ibrani 6 ayat 1 sampai 8. Oke, adik-adik, mari buka bacaannya dan kita baca secara bersama-sama ya. Ibrani 6 ayat 1 sampai 8 yang berkata, sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun, murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuhan-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk, yang berakhir dengan pembakaran. Demikianlah bunyinya firman Tuhan. Renungan hari ini diberi judul ABG Abel. Ada keseruan tersendiri ketika kita memperhatikan teman-teman berdasarkan status-status di media sosial yang mereka pamerkan atau posting yang disebut. Ketika di hari ibu, ABG biasanya atau remaja teruna yang menuliskan kata-kata indah tentang ibu mereka. Sayangnya, ketika sedang marah, para remaja tersebut menceritakan betapa cerewetnya ibu mereka. Ketika baru berteman, para remaja tersebut memamerkan betapa kompak persahabatan mereka. Namun ketika terjadi salah paham, mereka mengubah kejelekan teman sendiri. Ketika sedang senang, mereka menuliskan ayat-ayat Alkitab. Sayangnya, ketika sedang menyindir seseorang, mereka pun memakai ayat-ayat Alkitab. Dinding status di media sosial adalah semacam papan pengumuman yang memperlihatkan betapa mudahnya orang berganti perasaan. Perasaan mereka berganti secepat jari meneklik tombol klik. Demikian juga dengan sikap dan perilaku mereka, cepat sekali berubah. Inilah yang disebut labil, yaitu tidak mantap, belum kokoh, tak stabil, dan cenderung mudah berubah. Penulis surat Ibrani juga menemukan orang-orang seperti itu dalam pergaulannya. Orang-orang tersebut sudah percaya kepada Yesus dan berperilaku baik. Namun, murid-muridnya murtad lagi. Kita yang sudah percaya kepada Yesus dan menjadi baik, jangan seperti itu. Jangan labil, sekali percaya harus yakin, tidak bimbang dan ragu. Sekali berbuat baik, harus tetap berperilaku benar, sekalipun dihina, dicurigai, atau dibalas dengan jahat. Penulis surat Ibrani memperingatkan bahwa orang yang labil tidak akan diselamatkan, karena mereka telah menyalibkan Yesus, kembali bahkan menghinanya di muka umum. Kita pun harus benar-benar memperhatikan peringatan ini dalam kehidupan sehari-hari. Sekali kita menunjukkan diri sebagai teruna Kristus, jangan labil lagi ya, jangan mudah goyah, melainkan tetap berkata dan terus melakukan hal-hal yang Kristiani. Demikianlah renungan pagi hari ini adik-adik.
Marilah kita berdoa untuk menutup renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, tolong mampukan aku menjadi teruna yang stabil dan dapat menjadikan media sosial sebagai ajang mempersaksikan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.